Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda As. Di video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai kelainan akibat mutasi perubahan jumlah kromosom. Nah, untuk manusia sendiri bisa bertahan dalam keadaan monosomi dan trisomi. Jadi kalau manusia itu dalam keadaan nulisomi, tetrasomi, dan selanjutnya apalagi poliploid itu sifatnya letal ya, atau mati. Jadi tidak ada manusia yang seperti itu. Yang bisa bertahan hanya yang monosomi dan trisomi. Sini Bunda akan jelaskan dulu yang monosomi. Kalau monosomi berarti jumlah kromosomnya adalah 2n-1 ya. 2n-nya itu kan 46, dikurangi 1 berarti 45. Jumlah kromosom manusia yang mengalami monosomi itu ada 45 kromosom yang namanya sindrom Turner. Sindrom Turner itu memiliki jumlah kromosom 44A ditambah X0 ya. Jadi autosomnya ada 44, tapi kromosom seksnya cuma 1, yaitu X saja. Dia jenis kelaminnya adalah wanita, tapi ada banyak kekurangan. Yang pertama adalah ciri seks sekundernya itu tereduksi. Misalnya payudaranya itu tidak tumbuh, lalu ovariumnya pun dia tereduksi gitu ya. Oke, lalu kalau trisomi. Nah, trisomi ini banyak sindromnya. Nanti trisomi itu dibagi dua, ada trisomi gonosom, ada trisomi autosom. Kalau trisomi itu kan berarti 2n+1 ya, jadi 46 tambah 1, 47. Nah, kelebihan satu kromosomnya ini ada yang kelebihan di autosom, ada yang kelebihan di gonosom. Kalau kelebihannya di gonosom disebutnya trisomi gonosom. Nah, ada apa saja sindromnya? Yang pertama ada yang namanya sindrom superwoman atau sindrom triple X ya. Jadi dia kromosomnya berjumlah 44A ditambah XXX. Jadi dia kelebihan X. Jenis kelaminnya adalah wanita. Yang kedua adalah sindrom Klinefelter. Jadi jumlah kromosomnya itu adalah 44A ditambah XXY. Dia jenis kelaminnya laki-laki karena ada Y-nya, tapi laki-laki yang kelebihan X, sehingga ada tanda-tanda seks sekunder wanita pada laki-laki tersebut. Contohnya adalah lelaki tersebut itu payudaranya tumbuh, lalu testisnya tereduksi. Selanjutnya ada yang namanya sindrom Jacob ya, atau ada juga yang bilang sindrom lelaki super katanya ya. Jadi jumlah kromosomnya 44A ditambah XYY. Jadi dia kelebihan kromosom Y. Bagaimana penampakannya? Jadi kalau sindrom Jacob itu lelaki, dia perawakannya lebih tinggi dari lelaki pada umumnya. Dia pun sifat psikologisnya itu agresif, dan ada penelitian yang mengemukakan bahwa cenderung psikopat seperti itu ya. Tapi dia itu fertil ya, atau subur. Oke, itu adalah sindrom trisomi gonosom. Sekarang kita bahas yang trisomi autosom. Berarti kalau autosom adalah kromosom tubuhnya yang bertambah 1 ya. Itu sindromnya yang sering muncul adalah yang pertama Down syndrome. Nah, Down syndrome itu bisa laki-laki, bisa perempuan, karena yang bertambahnya adalah pada autosom. Maka jumlah kromosomnya adalah, kan kalau normal 44A tambah XX atau XY ya. Nah, kalau yang trisomi autosom itu autosomnya jadi 45. Jadi 44 tambah 1, 45A ditambah XX atau XY. Hanya saja penambahannya ini pada kromosom yang berbeda. Kalau Down syndrome itu penambahan satu kromosom pada kromosom nomor 21. Ingat-ingat ya. Lalu yang kedua ada yang namanya sindrom Edward. Sindrom Edward itu trisomi autosom. Jadi 45 tambah XX atau XY bahan satu kromosom pada kromosom nomor 16, 17 atau 18. Yang ketiga ada yang namanya sindrom Patau. Jadi kalau sindrom Patau jumlah kromosomnya sama, 45A ditambah XX atau XY ya. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan.
Tapi penambahan satu kromosomnya itu terjadi pada kromosom nomor 13 atau 14 atau 15. Kelebihan kromosom pada nomor-nomor kromosom tadi itu akan menyebabkan penyakit atau sindrom yang berbeda. Jadi kamu harus hafalin tuh Down syndrome di nomor 21, Edward 16, 17 atau 18, atau 13, 14 atau 15 kayak gitu, karena nanti di soal suka muncul. Oke, sekian untuk video mutasi. Ini video terakhir, setelah ini kalian bisa mengerjakan kuis mutasi. Semoga hasilnya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas perhatiannya.